Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada pagi ini adalah yang pertama, sambutan dari Bapak Wakakurikulum. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi pengembangan budaya positif. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab terkait pengembangan budaya positif. Dan yang terakhir adalah lain-lain. Lain-lain ini mengenai kegiatan belajar mengajar di jurusan TKJ dan juga PKL dan juga permasalahan siswa. Langsung saja memasuki acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Wakakurikulum kepada Bapak Ibnu Umar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, dan khususnya kepada Bapak Sumiran SST selaku CGB Angkatan ke-9 SMK Negeri Sidoarjo yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab kewajiban kita sebagai tenaga pendidik, khususnya untuk melaksanakan atau menyambut ya implementasi kurikulum merdeka khususnya di satuan pendidikan kita di SMK Negeri 1 Nganjuk. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, yang mana Bapak Kepala Sekolah pada saat ini sedang mendampingi putra-putri kita untuk mengikuti kegiatan lomba keterampilan siswa atau LKS tingkat nasional yang dilaksanakan di Surabaya. Insya Allah dilaksanakan di SMK Negeri 3 Surabaya untuk bidang cat building ya. Nah, semoga anak didik kita itu nantinya bisa membawa hasil yang terbaik ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan undangan dari Bapak Sumiran bahwa beliau saat ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi, di mana kegiatan ini adalah salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh beliau dalam rangka atau dalam rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-9. Bapak Kepala Sekolah sangat mengapresiasi kepada Bapak Sumiran atau Bapak-Bapak Ibu yang lainnya, di mana harapan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang saat ini belum mengikuti kegiatan guru penggerak, diharapkan semuanya nantinya bisa mengikuti atau mendaftarkan di guru penggerak. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya tentunya itu nantinya tidak ada kata lain agar supaya sekolah kita atau satuan pendidikan kita itu nantinya bisa menjadi pilot project ya, bisa menjadi pilot project minimal di tingkat kabupaten ya, syukur nantinya bisa di tingkat provinsi maupun di tingkat
nasional. Alhamdulillah kalau kita lihat di sekolah kita sudah sangat banyak ya, termasuk sudah sangat banyak Bapak Ibu yang sudah lolos guru bengkak maupun pelatih guru bengkak ya. Tetapi bagi yang belum, nantinya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini bisa termotivasi ya, bisa termotivasi dan segera mendaftarkan sebagai calon guru bengkak. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya Bapak Sumiran di sini sebelum melakukan kegiatan ini telah melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai syarat untuk bisa mengikuti kegiatan Diklat CGP ini. Dimana pada tahap 1 dulu beliaunya juga sudah melalui tahapan pengisian CV-nya ya, untuk selain CV-nya juga membuat essay dan sebagainya, dan kemudian dinyatakan lolos, kemudian berlanjut pada tahapan yang kedua ya, terkait dengan wawancara dan sebagainya, dan dilanjutkan lagi saat ini beliaunya sedang melaksanakan kegiatan Diklat yang insya Allah dilaksanakan 6 bulan ya, 6 bulan penuh Bapak Ibu. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan di sini nantinya Bapak Sumiran banyak tersita waktunya ya, banyak tersita waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang harus dia ikuti, baik secara daring ya, atau mungkin juga tatap muka, atau mungkin lokakarya dan sebagainya. Ini wajib diikuti semuanya dan tidak boleh ditinggalkan. Ya, tentunya dengan kondisi kesibukan, durasi waktu yang begitu padat dan sebagainya ya, tentunya juga akan sedikit banyak mengganggu kegiatan proses pembelajaran. Mohon itu nantinya juga disikapi dengan baik ya, dalam arti bisa membagi waktu ya antara tugas utamanya sebagai Bapak guru ya di kelas, dan juga tugasnya sebagai istilahnya apa ini ya, mahasiswa atau CGP ya, yang juga tidak bisa ditinggalkan. Makanya untuk membagi waktu ini ya harus benar-benar dioptimalkan, dalam arti mana tugas yang lebih utama ya, mana sebagai tugas tambahan. Harapan kami semuanya nantinya semuanya bisa berjalan ya, bisa berjalan dan bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya ini harus kita dukung Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Sumiran pun juga butuh dukungan kita semuanya, butuh support kita semuanya ya. Untuk itulah Bapak Ibu, kita sebagai teman sesama tenaga pendidik ya, sebisa mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk mensupport segala kegiatan yang dilakukan oleh CGP Bapak Sumiran di sini dalam menyelesaikan studi atau pendidikannya selama 6 bulan ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini Bapak Sumiran akan melaksanakan diseminasi ya. Kita tahu bahwa diseminasi itu adalah sesuatu kegiatan yang intinya adalah menyebarluaskan ide, gagasan ya dan sebagainya kepada khalayak luas, utamanya di satuan pendidikan atau kepada warga sekolah. Beda dengan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi itu hanya sebatas penyampaian berita atau penyampaian suatu katakanlah pengumuman ya, sehingga pengumuman itu nantinya bisa kita pahami atau dimengerti oleh warga sekolah. Tapi kalau yang diseminasi di sini nantinya Bapak Ibu, bahwa nanti Bapak Sumiran ini punya kewajiban untuk menjelaskan bagaimana prosesnya ya, cara kerjanya ya. Kemudian juga sampai pada tujuan agar terjadinya perubahan pola pikir ya, tingkah laku ya.
kemudian juga bisa menimbulkan suatu motivasi kepada kita, kemudian juga terjadinya perubahan sikap dan tindakan yang berdasarkan dari apa istilahnya inovasi ya, inovasi yang dibuat atau yang dikembangkan oleh CGP tersebut atau Bapak Sumiran tersebut ya. Untuk itu harapan kami nantinya pada saat kegiatan desiminasi ini nanti Bapak Sumiran bisa menyampaikan ide-ide briliannya kepada kita semuanya, sehingga nantinya kita dapat termotivasi, sehingga kita dapat mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Bapak Sumiran ini, yaitu bergabung dengan kegiatan di program pemerintah yaitu Merdeka Belajar ya, utamanya adalah yang terkait dengan guru penggerak Bang ya. Nah, harapan kami Bapak Ibu ya, Bapak Sumiran itu nantinya dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat waktu ya, dan nantinya endingnya bisa dinyatakan atau bisa berpredikat sebagai guru penggerak ya. Itu inti dari kegiatan ini ya. Makanya Bapak Ibu, untuk kegiatan kedepannya nanti saya yakin itu masih banyak sekali ya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Pada saat ini Bapak Sumiran kalau tidak salah itu akan mengambil desiminasi dengan tema budaya positif ya, budaya positif. Kita semuanya sudah paham ya, paling tidak apa itu budaya positif ya. Budaya positif ini nantinya bisa dikembangkan di mana-mana, salah satunya di satuan pendidikan. Bisa dalam bentuk berbagai macam kegiatan. Bisa dalam bentuk berbagai macam kegiatan. Salah satunya nantinya adalah pembiasaan yang positif. Yang selama ini mungkin dengan berbagai kesibukan kita ya itu terabaikan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya saat ini sudah mulai terkikis ya ke ini apa istilahnya moralnya anak-anak didik kita. Bukan hanya pada anak didik kita, mungkin juga pada diri kita semuanya ya. Mungkin rasa empatinya ya, sikap kritisnya, rasa tanggung jawabnya dan sebagainya ya, rasa sopan santunnya dan sebagainya ya, bagaimana berbicara kepada yang lebih tua, kepada orang tua ya, kepada sesama, ini sudah mulai terkikis. Dan itu kita temukan juga pada anak-anak didik kita, khususnya di kegiatan-kegiatan dialog, di kegiatan-kegiatan sosialnya pada saat anak-anak itu berbicara dengan sesama temannya, kadang-kadang itu seringkali muncul bahasa-bahasa yang itu tidak semestinya diucapkan oleh anak-anak didik kita. Tetapi beliaunya itu, anak-anak kita itu menganggap suatu hal yang biasa, dan itu adalah sesuatu yang spontanitas. Dan tidak ada rasa salah dan tidak ada rasa berdosa. Karena apa? Terbiasa. Dan juga tidak biasa kita ingatkan ya, dan tidak biasa kita ingatkan. Nah, inilah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Sumiran akan mengawali hal ini ya. Bapak Ibu akan mengawali kegiatan-kegiatan atau pembiasan-pembiasan yang nantinya itu bisa menumbuhkan sikap atau budi pekerti yang jauh lebih baik ke depannya. Salah satu tujuan pendidikan itu adalah bukan hanya anak-anak didik kita itu nantinya bisa menimba ilmu, pengetahuan dan teknologi yang komplit, tidak, tapi yang lebih utama itu bagaimana pembentukan karakter siswa itu kedepannya itu bisa lebih unggul ya. Kalau masalah teknologi, kemampuan teknologi ya, penggunaan teknologi dan sebagainya itu mudah untuk dipelajari. Dalam arti mungkin tidak butuh pendampingan yang khusus ya, tetapi kalau yang masalah pembentukan sikap, pembiasaan yang baik dan sebagainya, ini butuh pendampingan, butuh yang mengingatkan ya. Nah,
Nah itulah nanti perlunya dibentuk suatu kesepakatan-kesepakatan mungkin di kelas masing-masing ya, mungkin dalam bentuk-bentuk kesepakatan kelas yang ditempelkan di mana-mana dan setiap saat bisa dibaca oleh siapa saja ya, sehingga kita yang mau melakukan sesuatu hal yang mungkin kurang baik itu dengan melihat tulisan itu kita akan selalu akan segera ingat, sadar dan bahwa apa yang akan kita lakukan itu atau yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar ya. Makanya inilah Bapak Ibu mohon dukungan dari kita semuanya ya, supaya nanti Bapak Sumran ini dalam pengembangan budaya positif di sekolah ya itu dapat berjalan dengan baik. Dan harapan kami nanti kedepannya anak-anak didik kita itu nanti bisa menjadi generasi yang unggul ya, unggul di sikapnya ya, unggul di pengetahuan teknologinya, dan tentunya nantinya bisa bermanfaat hidupnya di masa yang akan datang. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Sumran CGP Angkatan ke-9 secara resmi bisa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibnu atas arahan-arahannya. Berikutnya adalah penyampaian materi diseminasi pengembangan budaya positif program guru penggerak dari calon guru penggerak Angkatan 9 oleh Bapak Sumiran SST GR. Kepada Bapak Sumiran dipersilakan. Terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu mau mungkin mendengarkan kita diskusi di sini. Di sini kebetulan yang saya undang BK, wali kelas dan guru TKJ Pak Ibnu. Jadi keinginan saya apa yang nanti saya peroleh dari guru penggerak itu bisa saya terapkan ya, tentunya yang pertama adalah di lingkup saya mengajar, karena tugas tanggung jawab saya selain guru mengajar juga di sini memanage yang ada di jurusan ya. Mohon bantuannya Bapak Ibu nanti mungkin saran dan pendapat tentang bagusnya gimana, tentunya untuk kebaikan anak didik kita bersama gitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan gagasan atau ide tentang pengembangan. Kenapa kok saya tidak menyebutkan penerapan? Di sini saya kurang etis. Karena apa? Guru penggerak di sini ya ada fasil, ada PP itu kan sudah ada. Saya yakin sudah melakukan dan mungkin sudah sangat bagus sekali. Nah di sini pengembangannya seperti apa ya? Tentunya mohon masukannya karena kan sudah ada. Saya mau mengasihkan penerapan itu kan ya juga tidak pas gitu. Jadi yang saya lihat nanti kita terapkan di lingkup TKJ, mungkin kemarin ada beberapa yang sudah menerapkan di kelas. Ya tentunya nanti akan saya bawa juga penerapan misalkan kesepakatan kelas itu di lab. Selama ini mungkin anak-anak ya kurang begitu memperhatikan. Makanya ada beberapa yang saya diskusikan dengan Pak Do kemarin, Pak gimana kalau kita tempelkan ya semacam peraturan atau contohnya 5S, 5R gitu. Kan kalau hanya diingat, diangan-angan aja besok bisa lupa. Tapi dengan adanya tulisan itu kan sering dilihat gitu. Mohon nanti kerjasamanya supaya mungkin di kelas I sana nanti kita coba ya, kita coba untuk penerapan budaya di kelas itu seperti apa gitu. Mohon izin saya mulai Pak Ibnu. Oke, moga terima kasih Pak Ibnu atas
tujuan kegiatan ini yaitu mengembangkan menerapkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah yang meyakini nilai-nilai kebajikan serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kenapa kok sering mendengarkan P5 atau profil pelajar Pancasila? Ini yang dikuatkan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat keseharian kita itu nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada. Kadang itu kita tidak tahu apa sih yang perlu kita kuatkan di situ. Jadi intinya di tujuan budaya positif di sini yang nanti akan kita kembangkan terutama di jurusan TKJ itu adalah nilai kebajikan secara universal yang dimiliki atau yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik kita yang kita kuatkan atau kita bimbing. Ini untuk harapan, semoga penerapan dan pengembangan budaya positif bisa terwujud di lingkungan kelas, sekolah, keluarga, ataupun di masyarakat. Sehingga mereka bisa nyaman belajar, menyenangkan, dan bisa menjadi peserta didik yang sukses. Ini yang nyaman, menyenangkan ini juga kelihatannya mudah diucapkan. Tapi kadang anak itu, saya itu tidak nyaman. Kalau sudah nggak nyaman dengan guru satu, ya sudah. Sampai di akhir 2 semester nanti juga gak nyaman gitu. Jadi makanya nanti kita bahas setelah ini nanti biar permasalahan-permasalahan yang ada di siswa kita gitu. Guru yang baik harus memiliki kemampuan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu apa, Bapak Bu? Kebiasaan. Budaya itu adalah kebiasaan. Kalau kita sering itu mendengar kata-kata budaya itu budaya berarti seperti budaya Jawa, gamelan dan lain itu. Atau kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung dan itu diyakini dan dikerjakan terus-menerus. Contohnya yang sampai saat ini kegiatan itu terlestarikan itu adalah apa? Gotong royong. Tapi kelihatannya mulai terkikis gitu. Kalau dulu di lingkungan saya gotong royong itu wes nggak usah diomongi atau nggak usah diberitahu, mereka langsung berbondong-bondong. Kalau sekarang kalau nggak didatangi, nah, itu nggak diundang, itu nggak mau datang. Iya, kalau misalkan dia itu nyuruh kita, kalau enggak gitu. Seperti manten itu kan juga gitu. Terus apa lagi kira-kira? Jadi banyak sekali budaya yang di masyarakat yang baik itu perlu dikembangkan. Makanya di profil pelajar Pancasila itu kan gabungkan. Jadi nilai-nilai kebudayaan yang ada di daerah atau di sekitar kita yang sekiranya baik itu dimasukkan. Makanya kemarin di kelas 10, 11 ada kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih mengarah ke tema budaya gitu. Ya, konsep inti dari budaya positif di sini adalah disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Ada posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini di dalam budaya positif ada konsep inti seperti ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Tujuan mulai dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli. Ya, ini kan terangkum dalam apa Bapak Ibu? P5 nggih. Profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa disiplin positif ini dibutuhkan? Disiplin itu kan ada yang karena kesadaran kita sendiri atau siswa itu sadar bahwa kita itu harus disiplin. Ada juga yang berdasarkan mereka itu takut sesuatu, atau kalau kita saja datang, kalau di sekolah kita mungkin agak fleksibel gitu. Kalau mungkin di sekolah lain misalkan datang terlambat, pintu depan dikunci, jadi mau tidak mau gimana, kita harus datang lebih awal atau absensi
untuk kita di situ kan lebih dari 1 detik pun sudah dianggap terlambat gitu. Untuk peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi sini penerapan disiplin positif jadi menekankan pada motivasi intrinsik atau internal yang ada pada mereka. Nah, makanya ini di sini nanti disiplin positif tidak hanya disiplin positif aja, tapi di budaya positif itu ada satu kesatuan antara materi satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Tapi saat ini di sekolah kita misalkan anak itu disiplin berdasarkan apa Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kenapa? Takut. Nah, jadi kalau kita belajar di sini Pak Edi, mungkin itu tidak boleh. Tapi kalau anak sekarang, waktu saya menyampaikan ini waktu di forum juga, hukuman itu tetap harus ada. Tapi merubah itu sedikit demi sedikit. Kan tidak bisa. Tapi kalau mungkin anak TK, disiplin positif bisa diterapkan. Anak SD, kalau anak sekarang, nah itu. Atau mungkin setelah dihukum, Pak di jalan gitu, mereka gerundel atau ngerasa nih di belakang. Itu. Jadi kenapa anak itu mau disiplin? Karena ada ancaman ataupun hukuman. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu. Terus ini ada motivasi perilaku manusia. Manusia bukan segala sesuatu itu memiliki banyak motivasi. Salah satunya di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tadi kita taat hukum karena apa? Kita enggak bawa helm di jalan karena mungkin takut ditilang, bukannya takut nanti kalau di jalan ada apa-apa jatuh, kita sendiri yang rugi, bukan. Itu kebanyakan kan di masyarakat kan seperti ini. Terus yang lain adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan apresiasi dari orang lain. Itu kira-kira seperti apa bentuknya Bapak Ibu? Untuk motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu itu salah satu adalah mendapatkan imbalan penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Ya sama seperti kita. Kita sebagai guru mengajar kan juga satu diberi imbalan kan. Ya salah satunya itu mungkin gaji dan lain-lain. Itu. Tapi kebanyakan ya memang ini kenapa motivasi perilaku manusia yang mendasari ya ini. Saya mau belajar biar apa? Ya nanti saya sukses, dapat pekerjaan bagus. Terus ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Dapat pekerjaan, dapat imbalan yang bagus tentunya buat kita gitu. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Jadi tentunya dalam kita meraih sesuatu, konsep penghargaan diri itu juga utama Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita ingin orang lain menghargai diri kita, ya tentunya kita punya motivasi, punya angan-angan, atau punya tujuan atau cita-cita. Saya mau seperti ini biar apa? Orang lain itu suka dengan saya. Gitu. Ini salah satu motivasi. Contohnya saya harus S1. Kenapa? Karena bisa ngajar contohnya. Saya ingin kaya, biar apa? Orang di sekeliling saya itu menghargai saya gitu. Karena kalau di lapangan kan gitu Pak Ibu. Orang yang tidak mampu gak begitu dihargai, tapi kalau orang mampu walaupun tidak pendidikan tinggi sangat dihargai. Ya, itu konsep motivasi perilaku manusia. Gitu. Selanjutnya ini kita sekedar sharing ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa masuk. Posisi kontrol seorang guru di sini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Ada penghukum, biasanya ya ini penghukum. Yang kedua adalah merasa bersalah, menjadi teman, pemantau dan manajer. Nah,
Kemarin saya tanyakan ke Fasil, kira-kira ke manajer itu mudah atau sulit? Ya tentunya sulit, tidak bisa langsung bisa menerapkan itu. Kenapa? Budaya kita atau kita yang melakukan saja dulu konsepnya dari SD, jangan dari SD, di rumah pun kan dari apa? Penghukum. Karena kita dijadikan objek untuk penghukum contohnya. Ya. Mau tidak mau kita jadi seorang guru pun kadang kan masih menghukum. Oh kamu telat, kamu tidur di kelas. Oh awakmu sholawatan ae. Kadang konsep penghukum yang kita terapkan itu mungkin terbawa dari kita dulu dididik seperti apa gitu. Sedangkan membuat merasa bersalah. Nah, ini konsep membuat merasa bersalah ini mungkin istilahnya ngejelokno atau menjatuhkan mental mereka. Dan kalau anak-anak yang mental didik saat ini mungkin ya agak sulit juga. Itu. Terus menjadi teman. Nah ini mungkin kalau Pak Edi mendirikan konseling ke siswa menjadi teman itu kan buah simalakama ya. Karena apa? Kadang anak itu kita oke jadi teman atau kita ngobrol santai terus mereka kita ajak, tapi kadang mereka itu lama istilahnya. Jadi nggak tahu apa itu batasannya. Yang ini yang mungkin yang kita rasakan. Sebenarnya konsep-konsep sebagai teman ini kalau di pondok tentunya ini nggak kurang masuk ya. Karena mereka mengutamakan apa? Dari segi akhlak. Nah, akhlak. Jadi antara guru dan murid itu benar-benar harus bisa memposisikan. Tapi kalau di sini ya mungkin karena beda karakternya sudah beda. Gitu. Ini bedanya. Makanya sering saya tanyakan cara mendidik di pendidikan formal dan non formal contohnya di pondok. Kalau kita lihat berhasil dan tidaknya itu kita kalau kita bandingkan bisa juga lebih berhasilan yang pondok. Kalau kita mau ngomong belajar moral gitu. Saya lanjut di sini adalah pemantau. Nah, pemantau di sini hanya contohnya ini. Jadi seorang BK anak itu melanggar aturan. Ya, tentunya aturan itu kan mereka menegakkan keadilan itu hanya melihat apa aturan-aturan yang ada di undang-undang. Kira-kira kalau aturan undangnya seperti ini, kira-kira kamu melanggar atau tidak. Jadi itu untuk pemantau. Sedangkan manajer ini lebih luas lagi. Ini untuk lebih detailnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi ini makanya dirubah, paradigma pengajar itu dirubah dari posisi kontrol seorang guru menjadi penghukum. Jadi kalau ada anak sekecil apapun di kelas, mereka melakukan kesalahan seperti apapun, sebenarnya tidak boleh nggak boleh tidak menaikkan kelas ngoten Ibu. Jadi harusnya naik. Tapi kan kalau kita lihat masuk anak seperti itu aja kok dinaikkan. Nah, kadang diskusi dengan guru SD, Pak jangan menyalahkan kami kalau anak-anak SD. Saya bilang gini, jangan itu Bu, anak SMK pun ada yang baca itu grodal geradul. Ya, tuh. Ini kita berbicara teori dulu ya Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru menjadi membuat yang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini bisa juga
seorang apa itu motivator. Itu biasanya nak kongkon renyuhnya bocah itu pinter. Kan ada juga orang yang pinter supaya anak itu terenyuh kalau dia melakukan kesalahan terus dia mengakui. Tapi efeknya kalau posisi kontrol buat merasa bersalah ini masih salah Ibu. Masih salah. Tapi di sini sering juga dilakukan untuk siswa. Jadi seorang teman, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya itu tadi. Kadang kalau positif, anak itu terpacu. Bisa juga anak-anak yang broken home, kalau kita posisikan sebagai teman, itu bisa masuk. Tapi ada juga yang anak yang unggah-ungguhnya kurang, atau mereka karakternya agak lebih keras, kalau dikonsepkan sebagai teman, ini juga buah simalakama. Jadi kadang mereka tidak menghargai guru, kayak koncone dewi gitu. Memantau, mengawasi, pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau misalkan guru sebagai pemantau di sini nanti akan sering menanyakan kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi, peraturan apa yang kamu langgar. Atau misalkan anak itu merokok, anak ditanya, kira-kira merokok itu diperbolehkan atau tidak? Merokok di dalam kelas atau di sekolah itu kira-kira diperbolehkan atau tidak? Nah, itu yang ditekankan menjadi seorang guru menjadi pemantau. Selanjutnya di sini adalah sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Jadi di sini posisi manajer di sini nanti penerapannya adalah penanganan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Itu sebuah cara atau metode supaya kita menangani siswa, menangani permasalahan siswa, masalahnya terselesaikan dan kita tidak perlu banyak mengeluarkan energi atau melakukan aksi kekerasan. Ini untuk posisi manajer. Ini yang kemarin saya lakukan juga menerapkan ini Bapak Ibu, dan diharapkan kita sebagai seorang guru itu posisi kita sebagai apa? Manajer. Tapi kira-kira bisa diterapkan gitu Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Segala sesuatu kan tergantung dari apa? Kemauan. Kita mau menerapkan atau tidak. Gitu. Jadi ini sebenarnya sangat bagus sekali Bapak Ibu, terutama di BK kalau ikut guru penggerak ya ini. Cocok. Jadi memang lebih mengarah apa? Materi-materinya penanganan siswa, terus nanti ada apa? Materi lagi untuk sistem pembelajaran juga seperti itu. Dan selanjutnya di sini adalah keyakinan kelas. Ya ini nanti mungkin kita dari jurusan akan memfasilitasi Ibu-ibu wali kelas, karena Bapak Ibu wali kelas di
kelas 10, 11, dan 12. Nanti kalau seperti Bu Sulis sudah punya konsepnya, Bu Anita sudah punya konsepnya, nanti kita fasilitasi Bu, kita cetakkan seperti itu di kelas, atau visi misi kelas boleh. Nanti pokoknya gimana anak-anak itu tetap teringat apa yang disampaikan Bu Anita, Bu Sulis ketika di kelas gitu. Jadi mereka akan terbawa dengan sendirinya. Kalau mungkin yang lain ya nanti kita bantu, karena mungkin senior saya di CGP guru penggerak ada, nanti kita berkolaborasi untuk menyemangati kita supaya bisa diterapkan di kelas. Merupakan metode yang menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari dari motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, mengimplementasikan keyakinan kelas di latar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Kalau semisal anak itu sudah, kenapa kok di sini masih diingatkan dan melakukan tindakan kebaikan, berarti anak-anak itu masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi diperlukannya sebuah keyakinan kelas. Kira-kira sama enggak peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah. Kalau bisa. Tujuan utama keyakinan kelas di sini adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam bentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guru pembelajaran yang efektif. Yang kedua adalah mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Yang ketiga menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Tadi saya tanyakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau tidak. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya lebih mengarah ke melarang ya. Nah, tidak boleh atau diwajibkan. Tapi kalau keyakinan kelas di sini menggunakan kata-kata yang lebih positif. Ya, jadi bagaimana memberikan inspirasi atau menumbuhkan kesadaran masing-masing peserta didik atau memunculkan motivasi intrinsiknya. Dari apa? Dari keyakinan kelas yang kita buat. Ya. Makanya segala sesuatu kalau kita implementasikan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, mungkin di lapangan itu nanti kita berbenturan dengan orang tua ataupun dengan masyarakat, itu enak. Kenapa? Ini loh aturan ini yang buat siswa sendiri, bukan sekolah. Bisa enggak misalkan kita bikin keyakinan sekolah bahwa sekolah itu harus menyumbang dana sekian gitu. Itu kayaknya yang mengambil kebijakan ya tentunya harus tahu juga. Ya, makanya saya sering diskusi dengan teman-teman CGP, Pak, kalau saya di sekolah itu tidak punya peran, saya mau menerapkannya seperti apa? Wong kadang itu disepelekno nggak diajeni. Ya, itu. Makanya kita bisanya kolaborasi. Makanya di sini panjenengan semua kan di TKJ, saya memfasilitasi. Mumpung saya ikut guru penggerak tentunya ada perubahan gitu. Kalau mungkin saya menjadi seorang guru, saya mau ini saya fasilitasi, kan tidak bisa Bapak Ibu. Saya bisanya hanya di kelas, gitu Bu Arita. Jadi kadang itu oposisi seperti itu, kadang membanding-bandingkan. Ikut itu kalau dengan tidak ikut itu kira-kira sama atau enggak? Kalau sama saja enggak ada perubahan, ngapain ikut? Kan kadang ada orang yang seling-seling seperti itu. Tapi itu biarkan saja. Yang penting kita lakukan perubahan di sini. Kenapa? Memang konsepnya kalau kita di sekolah tidak memiliki peran, tidak akan bisa. Kenapa? Segala sesuatu kan seperti itu tadi. Kita mau bergerak, tergerak dan menggerakkan. Harus penting bergerak dulu. Gitu. Bergerak, baru bergerak dan menggerakkan. Kalau menggerakkan orang lain itu tentunya ya sulit. Kalau nyepelekno ya mending diam. Ya, mending di kelas kita saja itu. Makanya nanti kita kuatkan terutama saya ingin di jurusan TKJ itu dikuatkan
betul tentang keyakinan kelas ini. Kemarin saya coba di lab itu mereka benar-benar mau. Kenapa? Ya eksekusinya nanti mereka sendiri. Saya nggak harus kamu tiduran terus, enggak. Tapi dari temannya sendiri harus memberikan motivasi juga gitu. Makanya dorongan itu kalau kita niatnya saja sudah tidak kuat jadi seorang guru untuk meyakinkan kelas, ya itu akan sulit. Makanya di sini monggo, maksudnya di sini kan ada beberapa, saya Bu Anita sama Bu sudah kan ikut guru penggerak, kan bisa berimbas Bapak Ibu. Jadi inginnya mengimbaskan ke panjenengan semuanya biar apa nanti bisa mengikuti gitu. Wes tolong dibuatkan seperti itu ya, tidak tahu juga. Makanya nanti saya mau fasilitasi, kalau itu kan berarti kalau 1, 2 sudah ada ya, nanti untuk konsep yang lain bisa saya bantu, saya fasilitasi gitu. Ini untuk tujuan keyakinan kelas. Guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Kesepakatan ini sebenarnya tidak usah bingung-bingung Bapak Ibu. Nanti peraturan kelas, Pak Edi nanti saya minta salinannya untuk peraturan sekolah tata tertib. Nanti bisa diambil dari situ Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini kalau materi yang paling agak menguras energi itu materi budaya positif gitu. Ini contoh keyakinan kelas ya. Contohnya saya membreakdown dari peraturan ya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Jadi kalimat positifnya ya datang tepat waktu. Jadi enggak ada di situ kata-kata negatif. Intinya bagaimana menyalin dari peraturan itu disalin menjadi kalimat positif. Kira-kira di BK kan bisa Pak ini. Kata-kata itu dirubah dengan sendirinya. Jadi nanti bukan peraturan sekolah tapi keyakinan sekolah. Enak. Nanti ya. Di situ contohnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Terus ada kalimat positifnya kita rubah menjadi datang tepat waktu. Nilai kebajikannya dari datang tepat waktu adalah tanggung jawab dan disiplin sebenarnya. Itu banyak ya. Jadi contohnya satu peraturan itu nilai kebajikannya itu banyak. Yang lain misalkan dilarang gaduh saat pelajaran. Kalimat positifnya memperhatikan saat pembelajaran. Ini contoh Bapak Ibu. Ini menurut versi saya. Mungkin nanti bisa diberikan masukan. Untuk nilai kebajikannya di situ adalah menghargai orang lain. Yang selanjutnya adalah wajib memakai seragam sesuai ketentuan. Memakai seragam sesuai ketentuan. Jadi hanya merubah kata-kata yang negatif, larangan, kewajiban itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Itu. Terus kira-kira dari keyakinan kelas itu nilai kebajikannya itu apa saja? Itu. Sebenarnya kalau konsep secara realnya penerapan di lapangan itu tidak terlalu sulit gitu Bapak Ibu. Tapi kadang itu terlalu muter-muter gitu. Sedangkan yang nanti bisa kita jadikan keyakinan kelas, contohnya itu. Kita perbaiki lagi dari datang tepat waktu. Contohnya memperhatikan saat pembelajaran atau memakai seragam. Ini inti yang nanti mungkin bisa dikembangkan. Nanti saya bisa melihat konsep yang sudah ada, karena konsepnya di sini saya mengembangkan. Jadi saya nggak mau, kalau penerapan kan berarti mulai dari awal penerapan gitu. Kalau yang sudah ada mungkin enak. Saya nanti akan melihat di BK juga nanti yang bisa diterapkan di kelas atau di jurusan itu nanti saya breakdown jadikan menjadi keyakinan kelas gitu. Karena sudah ada peraturan, kita nggak perlu bingung-bingung lagi memikirkan keyakinan kelas yang lain, yang sekiranya nyaman aja yang diambil di dalam kelas. Ngoten kan Bu? Ini restitusi
adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk perbaikan kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini Pak Edi. Ini konsep, makanya kemarin saya ingin mencoba, sebenarnya sudah diterapkan di jurusan itu mulai dulu Pak Pri. Okay. Kalau ada siswa bermasalah itu, wes nggak usah ke lain-lain dulu, jangan ke BK dulu, itu intern dulu, anak ini gimana, mau diapain, itu sudah dikonsep dari dulu di jurusan. Jadi mungkin nanti lebih dikuatkan lagi. Makanya mohon bantuannya Bapak Ibu Wali kelas dan BK nanti supaya kedepannya anak ini kalau ada permasalahan biar cepat teratasi. Bahkan permasalahan itu ternyata banyak sekali anak-anak itu. Makanya jangan terlalu dipikirkan Pak Edi. Nah, permasalahan itu, kenapa kok kita ranahnya kita ke jurusan dulu? Karena yang sering mengontrol itu selain wali kelas, BK dan guru di jurusan. Karena jamnya panjang. Nah, kalau kita di situ kompak, hanya BK, wali kelas, kalau kompak, tahu, wah anak ini di kelas ini sudah berubah. Nah, kemarin juga ada masukan dari Pak Paradi. Ini loh, tetangga saya setiap hari itu terlambat. Ada masukan. Akhirnya kita panggil orang tuanya. Ternyata anak ini kembar di sini dengan di sini. Ternyata setelah dipanggil berubah. Karena apa yang datang bapaknya? Kalau yang datang ibunya mungkin beda lagi. Itu katanya. Jadi itu mungkin bisa membantulah, intinya membantu apa yang di BK itu. Harapannya itu Bapak Ibu. Nanti kalau mau berimbas ke jurusan yang lain tentunya kita harus punya konsep dulu yang kuat. Kok marahi jurusan lainnya, jurusannya sendiri kok belum bagus ya, itu kan nggak bagus juga gitu. Oh iya. Ini segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan ini. Jadi sebelum kita nanya macam-macam ke siswa ya kita tanya dulu slow. Nah, jadi kira-kira nanti ada contohnya Bapak Ibu. Tapi nanti monggo kalau misalkan ada masukan dari video yang saya bikin kemarin itu bagusnya seperti apa gitu. Ini 3 restitusi. Kita akan di sini menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan yang ada itu isinya nanti kalau kita mau merestitusi atau menyelesaikan masalah pada siswa tersebut. Jadi kesalahan sebesar apapun orang pernah melakukan. Nah, jadi anak itu tidak merasa disalahkan dari apa yang mereka kerjakan. Contohnya apalagi anak merokok di kelas contohnya. Kira-kira kalau di luar sana merokok itu salah enggak? Contohnya tadi merokok.
Kalau di luar sana itu kan nggak salah gitu Bapak Ibu. Atau tidur di kelas kira-kira salah enggak? Sebenarnya enggak salah. Kenapa? Tidur di kelas itu enggak salah. Kalau pas pelajaran tentunya salah. Tapi kalau pas istirahat tidur di kelas boleh enggak? Boleh. Makanya di sini menstabilkan identitas. Jadi kesalahan itu dilihat dari konteks beberapa sudut supaya Pak anak itu enggak merasa tersudutkan. Terus yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan. Kira-kira anak awak ngono kuwi ndek jero kelas rokok apa nih pakai seragam. Saya pernah dulu menghukum siswa Bapak Ibu. Oh enak jalan kaki, nyangklong tas, rokokan. Enggak tahu. Sekolah saya potret aja, pret, saya berikan Pak Arjo. Kan saya enggak harus menegur dia secara langsung. Ada juga anak TKJ, rumahnya dekat sini, rokokan, tapi ya pakai seragam. Kalau semacam itu di aturan di sekolah kan jangan sampai nama baik sekolah itu tercoreng dari apa siswa. Bahkan dulu di luar sekolah kita itu dulu sampai divideokan, rokokan, sampai divideokan, sampai diupload di Facebook. Nah itu kan jadi masalah juga, kenapa? Membawa nama lembaga, kenapa di situ ada identitasnya itu. Jadi di sini memvalidasi tindakan yang salah berarti menanyakan kira-kira kalau seperti itu salah atau benar. Kalau anak-anak nanti menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, baru kita nanti mencarikan solusi, menanyakan keyakinan, kira-kira melanggar enggak dengan keyakinan yang sudah kita bangun gitu. Ini tadi menstabilkan identitas dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini untuk menanyakan keyakinan di sini yang digali adalah motivasi secara intrinsik, motivasi atau pengakuan bahwa mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Ini untuk keyakinan, menanyakan keyakinan. Ini contoh dari segitiga restitusi, mohon nanti masukannya. Ini saya sebagai salah satu contoh saja. Ini pakai apa? Canva ini. Oke, dari sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Oke. Monggo Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono, Pak. Dari jurusan Teknik Pemesinan katanya Pak Edi. Yang perlu saya sampaikan Pak, kurikulum merdeka implementasinya adalah belajar dengan merdeka. Nah, tetapi bagaimana menurut saya diawali untuk menumbuh kembangkan semangat tekad belajar pada anak-anak kita itu. Karena apa? Sementara ini yang dianggap dia merdeka, nyaman itu ya justru jam kosong itu. Dia merasa merdeka. Kalau ada pembelajaran, ada kita kasih tugas, kita kasih belajar, membaca, dan yang lainnya itu kelihatannya memberi beban pada mereka, tidak merasakan merdeka. Nah, awalnya untuk biar nyaman, biar belajar merdeka itu tentunya untuk bagaimana strategi menumbuh kembangkan niat, semangat, tekad anak-anak mau mempelajari dengan mencintai jurusannya itu. Itu strateginya bagaimana, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu saya jawab. Jadi strateginya, sebenarnya Pak Mul sendiri mungkin punya strategi. Ya, mungkin di sini sharing ya, sharing. Nah, anak itu strateginya tentang kurikulum merdeka bahwa menganggapnya siswa itu adalah merdeka belajar. Nah, ini perlu pemahaman Bapak Ibu.
selain kita jadi seorang guru mengajari teori-teori, materi, praktek, tentunya kita memberikan pemahaman ke mereka bahwa kurikulum itu adalah sebuah acuan yang diberikan. Yang pertama kan bukan merdeka belajar sebenarnya. Kalau merdeka belajar, konotasinya kalau orang menganggapnya ini kok kalau di pendidikan negatif. Contohnya gini, contoh yang lain, guru menjadi pelayan siswa. Kira-kira konotasinya negatif atau positif? Negatif. Kalau kita mengartikannya guru menjadi pelayan siswa, itu kalau diartikan secara harfiahnya, itu berarti kita melayani segenap hati kepada siswa. Dari mulai mereka belajar, di awal pembelajaran, di proses menuntun mereka yang tidak bisa, bahkan penanganan masalah yang mereka alami ketika di luar sana ada masalah, terus di sini mereka menciptakan masalah. Nah, misalkan kan masalah di luar mereka terus gak masuk, kan berarti menciptakan masalah di sekolah, itu salah satunya. Nah, strateginya Pak Mul, yang pertama tadi adalah menyampaikan ke mereka bahwa konsep kurikulum merdeka itu seperti apa, dijelaskan dulu. Kadang kita tuh kurikulum merdeka, tapi enggak kita jelaskan ke anak-anak kurikulum merdeka itu seperti apa. Ada merdeka belajar, ada merdeka mengajar, guru ini ya merdeka mengajar. Nah, enggak mengajar. Ya. Nah, siswanya merdeka belajar, enggak belajar, berarti gurunya juga tidak. Nah, kalau istilah itu Pak Mul mungkin di banyak, mungkin di TikTok atau yang lain, itu plesetan-plesetan seperti itu. Tapi kalau konsep secara realnya tidak seperti itu. Jadi kalau merdeka belajar, mereka itu siswa itu kan tidak dibatasi, hanya materi. Misalkan gini, kalau di matematika 5 tambah 5 biro 10, carane seperti ini. Enggak hanya satu cara, tapi banyak cara. Boleh, yang penting kamu itu hasilnya itu dapat. Banyak referensi. Contohnya anak-anak saya ajarkan pemrograman. Pemrograman itu banyak kan. Mau pakai apa yang penting menghasilkan aplikasi. Dan mereka caranya gimana, kenapa? Programmer satu contohnya dengan programmer yang lain. Suruh baca itu algoritmanya satu programmer dengan yang lain. Mereka akan pusing. Kenapa? Algoritma programmer satu dengan yang lain itu tidak sama. Kok suruh memperbaiki gitu, mending saya bikin baru. Kalau programmer seperti itu, nggak mau bikin memperbaiki. Sama halnya dengan saya. Pak Semiran ini jaringannya rusak, tolong diperbaiki. Nggak mau saya. Saya akan bikin ulang. Saya desain dari awal. Kenapa? Masangnya alurnya kemana gitu kita tidak akan tahu. Beda orang beda. Apalagi programmer itu saya pernah ngalami gitu. Wah, pusing ternyata. Memperbaiki satu kesalahan aja itu berhari-hari. Mending bikin baru lebih jadi. Gampangnya seperti yang lain, contoh gini. Pak, ini ada 10 baju harus dipermak ulang karena kurang besar. Si tukang jahit mending jahit dari awal daripada mermak. Kenapa? Dedeli satu persatu. Itu. Jadi perlu ditekankan ke siswanya Pak Mul, kita menekankan bahwa konsep merdeka mengajar seperti ini, merdeka belajar, siswa merdeka belajar konsepnya seperti ini. Karena mungkin selama ini dan seperti itu tidak jelaskan. Tapi mereka itu mungkin hanya guyon-guyonan saja kalau menurut saya Pak Mul. Kalau strategi saya di jurusan ya ada tekniknya. Ini saya di CKB ini selalu saya terapkan. Bahkan saya berani menantang ke teman-teman guru SD, itu saya tantang. Bu, kalau jenengan jadi seorang guru, hanya guru saja, bukan kepala sekolah, bukan apa-apa. Nanti tanya, apa sih bedanya kalau guru penggerak kalau tidak ikut guru penggerak? Mereka akan bingung. Saya punya konsep seperti ini pembelajaran, pakai sistem blended learning, nanti anak-anak belajar secara mandiri, praktek secara mandiri, materinya sudah ada di situ. Jadi anak si A, si B, si C, apalagi kalau sudah masuk ke materi pembelajaran berdiferensiasi gitu. Pusing itu. Kenapa?
dengan menerapkan itu semuanya masuk. Jadi anak yang baru bisa berjalan, bisa melajari materi atau paham materi hanya satu bab saja, itu di situ. Tapi nanti anak-anak yang sudah cepat bisa sampai selesai. Itu saya contohkan di praktikum saya. Itu Pak Mulki. Ada lagi mungkin? Monggo sharing nggih. Ya, terima kasih. Kalau Pak Mul tadi kenalan, saya juga kenalan biar suara saya ada di rekaman. Ya, nama saya Anita, saya kebetulan guru penggerak di Angkatan 4. Jadi sudah 2 tahun ini mengimplementasikan sedikit banyak tentang pelajaran di pendidikan guru penggerak. Saya melihat memang banyak hal yang perlu dirubah, Pak. Terutama di kelas. Saya mau kelas saja, nggih, jangan sekolah, karena kita bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi ketika saya melakukan perubahan di kelas itu ya pada awal berat, anak-anak kok gini Bu, kok gini, tapi lama-lama bisa. Wujudnya anak yang kebetulan saya wali ini itu juga sedikit banyak perubahan, bahkan mereka cenderung bisa mengingatkan temannya ketika tidak menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelasnya sudah dibuat, bahkan ada timnya sendiri, siapa nanti yang bagian mengingatkan dan sebagainya, menjalankan. Itu memang harus pengurus kelasnya itu harus aktif gitu. Kalau teman-teman lainnya nggak bisa bergerak, memang mendelegasikan pengawasan kita kepada pengurus kelas gitu nih, berhubungan dengan keyakinan kelas ini. Nanti kalau di sekolah kita ngomong jurusan mawon nggih Pak, jurusan TKJ misalnya. Kebetulan saya ngajarnya di 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Gitu. Ketika saya sebagai gurunya TKJ 1, karena saya bukan walinya TKJ, saya juga bikin kesepakatan dengan mereka. Gitu. Apa yang mau kamu dapatkan ketika belajar dengan saya, begitu. Apa yang harus saya lakukan ketika kamu melakukan kesalahan ini. Mereka akan ngomong, begini Bu, nanti kalau kita begini. Oke, kita buat kesepakatan. Jadi ketika saya mengajar, saya nggak perlu lagi ngengkel dan ngoyo untuk menghukum mereka. Ayo tugasnya belum dikumpulkan. Mereka sudah, Bu, tugas saya kurang 2. Bu, tugas saya kurang 1, ingat sendiri dengan kesepakatan sudah kita bikin, rodo enteng gitu. Itu kalau di TKJ Pak, karena ada jurusan yang lain yang kita perlu melakukan itu. Memang kalau kita mulai dari awal memang agak berat di jurusan yang belum pernah mencoba melakukan itu. Tapi pelan-pelan kita ajak mereka, kita ajak ngomong mereka. Bahkan sampai suatu ketika saya pernah ngajar di jurusan yang lain, kalau di TKJ saya aman Pak, anak. TKJ 1 dan 2 saya ajar aman. Kalau di jurusan yang lain itu bahkan saya harus mengimplementasikan itu pakai materi yang saya masukkan. Kita ngomong materi nggih. Kebetulan saat itu saya ngajar tentang lowongan pekerjaan. Mengapa orang itu perlu bekerja gitu. Karena dia itu pengen dihargai, Bu. Seorang laki-laki yang sukses, itu adalah laki-laki yang bekerja gitu. Jadi penghargaan atau laki-laki itu nama baiknya karena dia bekerja. Terus biar bekerja dapat yang bagus bagaimana? Kamu kalau pengen bekerja di perusahaannya bagus bagaimana? Saya harus begini, masuk kan? Sekarang kita implementasikan di kelas. Nah, kalau kamu tidur di kelas, itu mana? Nilai bagus mana yang kamu dapatkan ketika kamu mau belajar kerja? Nggak ada, Bu. Kamu ketika diterangin ngomong dewe mana yang masuk? Nggak ada, Bu. Kamu telat mana yang masuk? Nggak ada. Besok Pak, nggak ada yang tidur lagi di kelas saya. Jadi diimplementasikan dengan cara begitu. Ya sampai saat ini alhamdulillah sudah tugasnya mengumpulkan semua karena mereka belajar. Saya kalau kerja nanti pengen tugas saya selesai, pekerjaan saya bos saya suka, saya naik jabatan, bayaran saya naik kan begitu. Jadi penghargaan dirinya kita mulai dari situ. Kita hormati dulu mereka, sampean maunya gimana? Saya pengen kerja saya selesai Bu, oke saya bantu. Sudah saya bantu, sudah saya nggak ngumpulkan, sampean nggak ngumpulkan, maaf Bu, besok saya kumpulkan. Jadi ketika mereka sudah klik dengan cara kita ngajar, saya rasa nggak ada masalah. Kebetulan sama ngajarnya di kelas yang ajaib itu dengan Dek Sulis juga pakai cara yang sama, jadi anak-anak sudah lumayan agak berubah. Kelas ajaib. Yang ketiga Pak, ini masalah gurunya sekarang Pak. Guru di TKJ. Guru di TKJ, ada beberapa anak yang tidak saya ajar, tapi mereka curhat ke saya. Gitu. Bu, kenapa gurunya seperti ini? Gitu. Ada yang hanya datang, sebentar,
alergi. Ada yang sama sekali tidak pernah masuk kelas, bahkan sampai akhir semester nggak tahu gurunya siapa. Ada. Terus ada lagi yang sergap masuk kelas sampai jamnya habis nggak keluar-keluar, ada. Gitu. Terus ada lagi yang harus memaksakan anak beli buku ini, beli buku ini, beli buku ini gitu. Nah, kebetulan saya itu kan penjaga perpustakaan. Jadi ketika ada wali murid cerita ke saya dengan masalah itu, oh ada di perpustakaan buku yang ini gitu. Jadi bantu anak menyelesaikan masalahnya, walaupun kita nggak ngajar di kelas itu, dengan tetap menjaga pertemanan kita, sepenting anak-anak nyaman. Penting soalnya, nggih. Apalagi kelas 1, ya Allah, kasihan banget saya. Begitu. Mungkin perlu Pak, kita sebagai guru TKJ, panjenengan bikin keyakinan di jurusan, guru TKJ maunya bagaimana ke anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau mereka mengingkari kesepakatan sudah dibikin, nah nanti konsekuensinya bagaimana Bu? Jenengan nggak konsekuensi dengan anak-anak gitu. Jadi jangan anak-anak tok yang kita rekes, tapi gurunya santai, nggak datang nggak apa-apa, telat nggak apa-apa, terus memperlalat anak nggak apa-apa, kasihan Pak nanti anaknya. Ngoten mawon, jadi saya rasa keyakinan ini memang harus segera diwujudkan Pak di TKJ, biar kita lebih gampang untuk mengendali anak-anak. Terima kasih, ngoten mawon, assalamualaikum. Terima kasih masukannya Bu Anita, sangat bagus sekali nggih. Tadi selain ada keyakinan kelas untuk siswa, juga ada keyakinan untuk guru di kelas. Ya nanti kita bikin bersama itu. Oke. Atau mungkin nanti perlu dikumpulkan lagi bareng ya. Ya. Guru. Oke, saya nanti tanya bendaranya dulu. Oke, tidak apa-apa, nanti memang yang penting kita itu nyaman mendidik siswa itu supaya anak-anak itu berhasil. Karena permasalahan semakin tahun kan juga semakin kompleks Bapak Ibu. Untuk yang tadi, untuk masalah guru tadi nanti kita bahas lebih lanjut Bu Anita. Terus tadi bisa mungkin diterapkan keyakinan kelas itu dengan mengaitkan konsep ketika bekerja. Kadang anak itu lebih masuk. Kalau kerja jadi kantor misalkan, di perusahaan, itu harus pakainya rapi. Sepatunya juga ada aturannya. Terus mungkin berpakaiannya juga. Selain itu datang tepat waktu. Kadang kalau di kantor itu kan mereka pakai dikat. Awakmu datang tepat waktu tapi nggak bawa dikat. Nggak akan bisa masuk. Nah, itu kan juga ada kaitannya dengan itu. Jadi mengkaitkan antara nanti keberhasilan atau yang sudah kerja dengan di kelas saat ini. Itu mungkin masukan yang bagus sekali Pak Bu Anita. Nanti di TKJ harapannya untuk yang terutama yang keyakinan kelas nanti segera terlaksana. Jadi nanti saya minta konsepnya yang sudah ada nanti kita adopsi. Kalau bagus semua nanti kita mix, kita samakan mungkin. Kalau yang di lab atau di kelas yang belakang. Atau kalau perlu nanti keyakinan gurunya nanti kita pampang di kompli. Atau nanti saya usulkan sama Mas Heri ini cetakan taruh di ruang guru yang besar gitu. Biar keyakinan itu kan sebenarnya kan dilema juga. Aku orang ngomong-ngomong, wong goleki kesalahanku. Ya, gitu kan kadang gitu orang itu. Jadi keyakinan itu biar dibaca sendiri, seperti siswa disuruh bikin keyakinan, kenapa guru tidak gitu, biar sama-sama enaknya. Nanti kita konsep yaitu tadi, kalau perlu nanti di sini ada keyakinan kelas, terus ini keyakinan guru, nah, gitu. Nah, ya sepi Bu, nggih. Padahal dikasih AC semua Bu. Nggih, itu mungkin materi dari saya mungkin berharap kita semua bisa berkolaborasi satu visi untuk mendidik anak-anak kita yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak Sumiran dan juga Bapak Ibu guru semua. Sangat menarik pemaparan dari Bapak Sumiran dan juga tanya jawab dari Bapak Ibu guru. Semoga semakin menginspirasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik
memberikan yang lebih baik untuk siswa-siswi kita, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang sukses, baik secara keilmuan maupun secara adab maupun kepribadian. Itu Bapak Ibu Guru ya. Untuk sesi berikutnya adalah pembahasan mengenai pembelajaran di TKJ. Nggih, Pak Semiran. Monggo. Oke. Begitu, oke. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Sumiran SST GR ya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Ya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.